Halo teman-teman trader emas, balik lagi di update XAUSD harian tanggal 8 Januari 2026 waktu Indonesia. Dari sisi fundamental, yang paling terasa sekarang adalah kombinasi data jasa Amerika yang kemarin keluar jauh lebih kuat. Sementara The Fed di rapat terakhir justru mulai memberi sinyal jeda kenaikan suku bunga karena inflasi pelan-pelan melandai. Di saat yang sama, pasar sudah mengarahkan fokus ke rilis tenaga kerja Amerika yang padat besok malam. Campuran data yang kuat tapi diwarnai wacana jeda kenaikan bunga ini bikin market lagi volatile. Dolar indeks sempat goyang di area 98 dan emas beberapa kali kena tekanan lalu mantul lagi. Di video kali ini, kita akan bahas singkat kalender ekonomi, berita makro utama, gambaran dolar dan yield obligasi 10 tahun Amerika, sampai kedua skenario buy dan skenario sell XAUSD dari sudut pandang teknikal, supaya teman-teman punya konteks yang lebih utuh sebelum ambil keputusan masing-masing. Sebelum kita masuk lebih dalam, perlu saya tekankan dulu bahwa semua pembahasan di video ini sifatnya murni edukasi dan analisa pribadi, bukan ajakan, bukan saran, dan bukan rekomendasi untuk melakukan transaksi keuangan apapun. Trading forex dan emas itu berisiko tinggi, bisa memberikan keuntungan, tapi kerugian juga bisa besar kalau tidak dikelola dengan baik. Jadi, jadikan analisa ini sebagai bahan referensi, lalu tetap lakukan riset sendiri, sesuaikan dengan gaya trading, money management, dan toleransi resiko masing-masing. Kalau perlu, konsultasikan juga dengan penasehat keuangan yang sudah berizin. Dengan mindset seperti itu, teman-teman bisa lebih tenang mengikuti pembahasan, karena semua keputusan nantinya tetap ada di tangan masing-masing trader. Sekarang kita bahas dulu kalender ekonomi yang lagi jalan. Dari zona euro semalam, inflasi tahunan versi flash untuk bulan Desember turun ke sekitar 2%, pas dengan ekspektasi, dan sedikit lebih rendah dari sebelumnya sekitar 2,1%. Ini mengonfirmasi cerita bahwa tekanan harga di Eropa mulai reda, sehingga ke depan, Bank Sentral Eropa punya ruang untuk lebih pelan dalam menaikkan suku bunga, sesuatu yang dalam jangka menengah cenderung mendukung emas. Italia juga mencatat inflasi tahunan yang sedikit naik ke sekitar 1,2%, tapi masih di level yang relatif jinak. Dari Kanada, indeks aktivitas IV naik ke kisaran 51,9, artinya sektor jasa mereka masih ekspansif. Yang cukup menggerakkan pasar kemarin malam adalah data jasa Amerika, ISM Services, yang keluar di sekitar 54,4, jauh di atas ekspektasi. Sementara lowongan kerja JOLTS turun ke kisaran 7,1 juta, menandakan pasar tenaga kerja mulai mendingin, walaupun sektor jasa masih kuat. Kombinasi jasa yang tangguh dan lowongan kerja yang berkurang ini, bikin pelaku pasar menimbang ulang seberapa agresif The Fed perlu bertahan. Dan itu langsung dirasakan emas, lewat fluktuasi yang cukup agresif. Untuk hari ini sendiri, data yang rilis relatif kelas menengah, seperti neraca dagang Australia, dan kepercayaan konsumen Jepang di sesi Asia. Sehingga ruang gerak emas di sesi awal lebih banyak dipengaruhi teknikal dan sentimen. Sambil pasar menunggu rilis besar besok malam dari Amerika, mulai dari non-farm payrolls, tingkat pengangguran, sampai data perumahan dan survei sentimen konsumen Michigan yang bisa mengubah ekspektasi suku bunga dan bikin XAUUSD makin dinamis. Narasi makro pertama yang lagi kuat adalah sinyal jeda dari Bank Sentral Amerika. Di rapat kebijakan terakhir, The Fed menyampaikan bahwa mereka mungkin akan menahan dulu kenaikan suku bunga lanjutan karena data inflasi terbaru menunjukkan perlambatan yang cukup konsisten di banyak komponen. Artinya, mereka mulai lebih mengandalkan data dan tidak mau terlalu memaksa menaikkan bunga kalau inflasi sudah jelas turun mendekati target. Biasanya, ketika pasar benar-benar percaya bahwa siklus kenaikan suku bunga sudah mendekati akhir, daya tarik dolar dan imbal hasil obligasi Amerika cenderung berkurang, sehingga biaya peluang memegang emas sebagai aset tanpa bunga ikut turun. Dalam kondisi seperti itu, emas sering dapat dukungan sebagai alternatif penyimpan nilai, sementara di sisi lain, aset berisiko seperti saham dan kripto seperti Bitcoin dan Ethereum juga bisa dapat angin karena pendanaan menjadi sedikit lebih longgar. Jadi, arah berikutnya untuk emas sangat bergantung pada bagaimana pasar membaca konsistensi data inflasi dan tenaga kerja. Apakah betul narasi jeda The Fed ini bisa dipertahankan atau justru harus ditarik kembali jika data kembali menguat terlalu agresif? Narasi kedua datang dari Eropa, di mana Bank Sentral Eropa baru saja kembali menaikkan suku bunga acuan sekitar 50 basis poin, melanjutkan rangkaian kenaikan sebelumnya demi menekan inflasi yang masih membandel di atas target mereka. Kenaikan yang cukup besar ini menunjukkan bahwa Eropa masih memprioritaskan stabilitas harga meskipun pertumbuhan ekonomi mulai melambat. Efek langsungnya, mata uang euro menguat, imbal hasil obligasi kawasan euro ikut naik, dan sebagian aliran dana global bisa berputar ke aset berdenominasi euro yang sekarang menawarkan kupon lebih tinggi. Buat emas, kenaikan suku bunga di Eropa punya dua sisi.
Di satu sisi, imbal hasil yang lebih menarik di obligasi Eropa bisa mengurangi minat ke emas karena biaya peluangnya naik. Tapi di sisi lain, fakta bahwa inflasi masih cukup tinggi dan bank sentral harus tetap agresif menambah ketidakpastian jangka panjang. Dan dalam situasi seperti ini, emas tetap dipandang sebagai sarana lindung nilai terhadap inflasi dan guncangan kebijakan. Untuk pasar kripto, suku bunga yang naik berarti biaya pinjaman lebih mahal dan likuiditas bisa lebih ketat, sehingga rally cenderung lebih selektif. Walaupun di tengah ketidakpastian makro, sebagian pelaku pasar bisa saja tetap melirik aset alternatif seperti Bitcoin sebagai diversifikasi. Narasi makro ketiga datang dari Tiongkok, yang merilis data indeks manajer pembelian manufaktur di atas perkiraan pasar. Angka PMI yang lebih kuat ini menggambarkan bahwa aktivitas industri dan permintaan domestik mereka mulai stabil, bahkan membaik, setelah sempat tertekan akibat berbagai gangguan beberapa waktu lalu. Ketika sektor manufaktur Tiongkok membaik, biasanya permintaan global untuk komoditas juga ikut terangkat, mulai dari logam industri, energi, sampai sebagian sisi permintaan emas untuk kebutuhan industri dan perhiasan. Selain itu, data yang solid dari Tiongkok seringkali menambah selera risiko global, karena pelaku pasar melihat ekonomi terbesar kedua dunia ini bisa menjadi penopang pertumbuhan. Dalam skenario seperti itu, kita sering melihat harga komoditas bergerak agresif, dan emas bisa mendapatkan dukungan baik sebagai komoditas maupun sebagai aset lindung nilai, jika perbaikan pertumbuhan diiringi kekhawatiran inflasi. Untuk pasar kripto, suasana risk-on yang didukung data Tiongkok seringkali mendorong aliran dana kembali ke aset berisiko, sehingga pergerakan emas dan kripto sama-sama sensitif terhadap perubahan sentimen ini, terutama ketika digabung dengan arah kebijakan moneter global. Kalau kita lihat dolar indeks dalam beberapa hari terakhir, polanya cenderung konsolidasi di kisaran tinggi 97 sampai rendah 98, setelah sebelumnya sempat menyentuh area sekitar 99. Beberapa candle harian menunjukkan dolar sempat dibuka agak tinggi, mencoba naik, tapi berkali-kali ditahan seller, sehingga penutupan harga justru balik turun mendekati tengah kisaran. Ini menggambarkan bahwa sentimen terhadap dolar masih campur aduk. Di satu sisi didukung data jasa Amerika yang kuat, tapi di sisi lain dibatasi ekspektasi jeda kenaikan suku bunga The Fed. Buat emas, gambaran teknikal seperti ini berarti, selama dolar belum berhasil menembus ke atas dan menguat signifikan, emas masih punya ruang untuk bernapas dan sesekali melakukan rebound. Namun kalau nanti ada data besar seperti non-farm payrolls atau inflasi Amerika yang memicu penguatan dolar secara agresif, tekanan masih terasa untuk XAU-USD, terutama kalau dolar indeks mulai menembus konsolidasi ini dan kembali ke tren menguat yang lebih jelas. Imbal hasil obligasi Amerika tenor 10 tahun dalam beberapa sesi terakhir terlihat bergerak datar di sekitar area 4,1 sampai 4,2%, dengan candle yang bolak-balik tapi tidak terlalu jauh dari kisaran tersebut. Secara sederhana, bayangkan kita punya dua pilihan, yang satu emas yang tidak memberikan bunga, dan yang satu lagi surat utang pemerintah yang memberikan kupon sekitar 4% lebih sedikit. Ketika yield obligasi ini naik tajam, orang cenderung lebih tertarik memegang obligasi, karena imbal hasilnya makin menarik, sehingga emas biasanya tertekan. Tapi sekarang, karena yield cenderung sideways dan belum mampu breakout jauh lebih tinggi, tekanan dari sisi biaya peluang ke emas tidak terlalu besar, walaupun tetap ada selama yield bertahan di atas 4%. Bagi trader XAU-USD, pergerakan yield 10 tahun ini penting untuk dipantau, karena kalau nanti data seperti inflasi atau non-farm payrolls mendorong yield naik lagi secara agresif, emas berpotensi mendapat tekanan tambahan. Sedangkan kalau yield mulai turun pelan-pelan, emas bisa dapat angin untuk menguat lebih konsisten. Sekarang kita masuk ke konteks harga emas secara teknikal. Saat ini, XAU-USD berada di kisaran sekitar 4.455,9. Setelah beberapa hari sebelumnya, naik cukup panjang dari area sekitar 4.310 sampai sempat menyentuh area 4.499. Kenaikan beruntun ini membuat indikator jangka sangat pendek seperti RSI 7 periode masuk zona jenuh beli di sekitar 82, menandakan harga bergerak agresif dan tenaga buyers mulai sedikit kelelahan. Sementara RSI 14 periode masih netral di sekitar 47. Secara band Bollinger, harga sekarang sudah mendekati pita atas di sekitar 4.574. Artinya, secara statistik sudah cukup jauh dari rata-rata tengahnya. Dari sini biasanya trader membagi dua pendekatan. Pertama, skenario sell untuk yang cenderung counter trend, di mana mereka akan menunggu reaksi harga di dekat zona atas ini, melihat apakah muncul candle rejection harian seperti yang terlihat ketika harga ditolak dari puncak harian dan ditutup dekat low, lalu menyusun rencana risk-reward yang sehat, misalnya dengan area resiko di atas swing high terakhir dan target ke area mean reversion di sekitar pita tengah atau support di bawahnya.
Kedua, skenario buy untuk yang lebih pro-trend, di mana mereka akan menunggu koreksi turunnya harga ke area support dinamis, misalnya mendekati garis tengah Bollinger atau struktur higher low sebelumnya, lalu mencari tanda-tanda buyers kembali aktif selama trend naik besarnya belum patah. Trading plan contoh yang menggunakan angka entry di sekitar 4.455,9, resiko sekitar 4.395,6, dan perhitungan risk-reward sekitar 2,3 dengan tingkat keyakinan sekitar 75%, hanyalah ilustrasi bagaimana seorang trader menyusun skenario, bukan angka paten. Yang paling penting, teman-teman tetap menyesuaikan level, ukuran lot, dan ekspektasi profit dengan analisa dan manajemen risiko masing-masing, karena market lagi volatil dan perubahan sentimen bisa sangat cepat. Kita sudah bahas kalender ekonomi, narasi makro utama, kondisi dolar dan yield 10 tahun, sampai ke gambaran teknikal XAUUSD dengan dua sudut pandang, skenario buy dan skenario sell secara objektif. Sekali lagi saya ingatkan, semua yang disampaikan di sini bukan ajakan untuk trading, bukan sinyal beli atau jual, tapi murni bahan edukasi supaya teman-teman punya gambaran yang lebih lengkap sebelum mengambil keputusan. Setiap transaksi di market forex, emas maupun kripto mengandung resiko, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing trader. Selalu gunakan dana yang memang siap untuk beresiko, pakai money management yang sehat, dan jangan lupa disiplin pada rencana yang sudah dibuat. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga pembahasan ini bermanfaat, dan kita lanjut di video selanjutnya dengan update pergerakan emas yang terbaru.